tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Saya berikan waktu 1 menit untuk kita menyiapkan hati kita sebelum kita masuk dalam ibadah. Mazmur 9 ayat 7, Mazmur 97 ayat 1 berkata bahwa Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka-cita. Biarlah kita datang kepada Tuhan dengan kerinduan bahwa hidup kita sepenuhnya di dalam kontrol Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan mengucapkan syukur. Datang dengan sungguh-sungguh membawa kerinduanku, Yesus. Ingin menyenangkan oh karya
Atas
Silakan Ibu Kepala kita dalam doa. Benar ya Allah ya Bapa, kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan. Terbukti di pagi hari ini kami boleh kuat, bahkan kami boleh menikmati hari yang baru, sukacita yang baru. Merupakan bukti betapa Tuhan mengasihi. Terima kasih untuk suatu kesempatan yang indah. Kami boleh datang dalam hadirat Tuhan, menyembah dan mengagungkan Engkau Raja atas segala. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu yang kami lewati bersama. Ada duka, ada sukacita, ada pertemuan demi pertemuan yang kami lewati. Tapi kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, memegang tangan kanan kami. Untuk itu Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Di pagi hari ini dalam keadaan hati kami mau datang, kami mau agungkan Engkau, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Sebagai umat bersyukur dan bersyukur, Tuhan menolong setiap kami yang hadir, kami yang sakit, kami yang mengalami kesembuhan dari Tuhan, kami yang berbeban berat, Tuhan akan memberikan kami kelebihan. Kami yang berkumpul dengan berbagai macam persoalan, Tuhan akan memberikan kami kekuatan yang baik. Dan biar setiap kami boleh bersorak-sorai karena kami tahu dan kami percaya bahwa Allah yang kami semua Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kehadiran-Mu di tengah-tengah boleh kami rasakan dan kami nikmati setiap pujian kenikmatan kami, bahkan ketika firman Tuhan diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami buka ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan siap diberkati oleh Tuhan. Kita mau sama-sama katakan amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan memuji Tuhan. Sudah capek kan? Oke, puji nama Tuhan. Mari bangkit, serukan nama Yesus, Raja di atas segala raja. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa
Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak pernah mengadakan hal buruk dalam kehidupan kita. Amin. Setiap hari ada terbaik. Tidak ada hari yang baik, hari yang buruk tidak ada. Semua hari baik di mata Tuhan. Hidupku ada di tangan. Kau terindah. Caranya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diluka, walau jiwaku tergoyahkan, Roh yang memberikan hidupan, akan ku pusat, akan ku jaga, ku berdoa, aku hidupku ada di tangan. Kau pegang tangan yang beriman. Aku yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diluka, walau aku tergoyahkan, akan ku
yang terbaik. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujian yang berkatakan nama Tuhan. Bagaikan kering yang merindukan air, keringkanlah jiwaku, hauslah engkau, ku rindu di tempat ini, mengalirlah rohmu, Memilah
semua sungguh-sungguh mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah hati kami seperti tanaman yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, dan yang akan terus bertumbuh, berakar dan berbuah. Urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikannya di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ya, jangan duduk terlebih dahulu. Coba jangkau 3-5 orang sambil bilang begini, hidup ini karena kemurahan Tuhan. Yang sudah silakan duduk. Kalau mau terus berdiri juga tidak apa-apa. Ya, puji Tuhan, senang sekali kita bisa ada di hari ini, saudara. Kalau kita melihat dari minggu ke minggu, pasti melihat perbedaan demi perbedaan, betul ya? Hari Minggu kemarin kita belum melihat ada dinding di sebelah kanan, sebelah kiri, di mana angin masih sepoi-sepoi, dan hari ini saudara sudah tertutup, dan artinya angin juga sudah terpilih juga. Artinya kita perlu berdoa supaya Tuhan menolong kita, supaya ada pendingin ruangan, supaya kita bisa beribadah dengan lebih baik lagi. Terus berdoa saudara supaya di minggu depan berjalan ini akan ditutup dia punya semuanya di bagian dalam, dan juga berdoa supaya di bulan ini pintu, jendela, teralis semua sudah terpasang. Semua terjadi hanya karena kemurahan Tuhan, saudara. Kalau kita melihat kita punya dana kas itu sangat-sangat tipis. Bahkan kemarin di minggu yang kita kerja di hari Senin, saya tanya bendahara, Ibu bendahara, ini uang bagaimana? Apa ya? 1 juta. Jangan saya 1 juta. Itu hanya cukup untuk 2 hari orang kerja, 1 juta, saudara. Tapi puji Tuhan, ketika di hari kedua uang habis, datang uang masuk lagi. Sampai kemarin di hari ketiga uang habis, datang lagi, dan bersyukur kita bisa kerja seminggu dan bisa menyelesaikan bagian luar semua karena kemurahan Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Dan memang tema kita di bulan atau di tahun ini adalah tahun kemurahan. Dan saya percaya bahwa setiap kita akan terus berjalan dari kemurahan Tuhan kepada kemurahan Tuhan yang lain. Dan saudara, kita juga akan belajar di bulan ini tentang kemurahan Tuhan. Ini juga akan ada perbedaan suara. Ini ada sedikit menggema suaranya. Kita berdoa supaya kita bisa pasang peredam supaya tidak menggema. Kalau menggema itu kalau bikin paduan suara itu baru boleh. Kalau untuk band itu hancur. Ya, kita buka dalam Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat 16, ini ayat yang tidak asing buat kita sekalian. Yohanes 3:16, kalau Bapak Ibu sudah menemukannya bisa katakan haleluya. Haleluya. Dan mungkin sudah di luar kepala ya. Atau artinya lupa kan di luar kepala. Harusnya di dalam kepala, bukan di luar kepala. 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ya, mari di depan ada kursi 2 masih kosong, jadi mari jangan berdiri capek nanti. Ada 2 kursi kosong ini. Baik, saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau kita melihat bagaimana kejadian Yesus lahir di Bethlehem, itu sebuah bukti bagaimana Tuhan memberikan kemurahan hatinya kepada kita. Saudara, sebenarnya kata kemurahan itu menunjukkan sebenarnya kita tidak pantas untuk mendapatkannya, kita tidak layak untuk mendapatkannya. Hanya karena kemurahan, hanya karena kebaikan, hanya karena belas kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, maka Dia menganugerahkan, Dia memberikan keselamatan melalui siapa? Melalui Yesus, Sang Putra Natal tersebut. Dan saudara, tentu ketika orang
Seringkali setiap kali Yesus mau menolong, ada sebuah kata yang muncul, maka berbelas kasihanlah, maka masbulah hati Tuhan melihat penderitaan itu, maka dia menolong orang tersebut. Dan saudara, saya yakin ketika Yesus bermurah hati kepada kita, sehingga Allah Bapa di surga menganugerahkan anaknya itu, tentu ada alasannya mengapa Tuhan bermurah hati kepada kita. Ada dua hal penting yang kita belajar di hari ini. Yang pertama, saudara, Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Bilang sebelah, kawan, Tuhan mengasihi kamu. Tuhan mengasihi kita, saudara. Buktinya apa? Buktinya kan dia memberikan anaknya. Saudara, yang namanya kasih itu tidak hanya sebatas ucapan saja. Oh, I love you. Biasanya kalau orang yang sudah jatuh cinta, saudara, dia sangat pandai mengumbar yang namanya kata-kata puitis, bahkan kata-kata yang romantis. Dia bisa bilang I miss you, I love you, dan lain sebagainya, menandakan bahwa dia mengasihi dia. Tetapi sebenarnya kasih itu bukan untuk diucap. Karena semua orang bisa bilang kasih, semua orang bilang sayang, tapi belum tentu dengan tindakan. Artinya apa? Kasih itu sebuah tindakan nyata yang akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan saudara, kalau kita melihat kasih Tuhan kepada kita itu dari awal. Tuhan itu kalau dia jahat sama kita, ketika manusia itu berdosa di dalam Taman Eden, itu sudah lebih baik Tuhan musnahkan saja. Tuhan ciptakan manusia yang baru, selesai. Tidak. Tuhan bermurah hati meskipun ada konsekuensi dari dosa, di mana Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden, tetapi Tuhan juga menjanjikan sebuah karya keselamatan. Dan secara berulang-ulang kali, saudara, Tuhan terus memberikan kabar keselamatan, meskipun seringkali juga manusia itu menolak kasih Tuhan. Saudara, seringkali manusia menolak kasih Tuhan. Tuhan mengirimkan hamba-hambanya, mengirimkan nabi-nabinya menyampaikan kabar keselamatan, tapi apa terjadi? Justru nabi-nabinya, hamba-hamba Tuhannya itu dibunuh. Dan ternyata saudara itu tidak terjadi di Israel saja. Ketika kabar keselamatan diberitakan kepada seluruh dunia, ada berapa banyak para misionaris yang harus menjadi martir? Ada berapa banyak, saudara, orang yang datang membawa kabar keselamatan, membawa kasih Tuhan itu? Tuhan mengutus mereka karena kasihnya. Apa yang terjadi? Justru orang yang membawa kasih Tuhan itu dibunuh. Bukan hanya di Papua, tapi hampir di semua belahan dunia. Di setiap tempat-tempat yang awalnya Injil belum ada, selalu ada martir di sana. Itu bukti apa? Bahwa Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, ngapain saudara? Harus ada hamba-hamba Tuhan yang diutus. Mengapa ada orang-orang yang diutus melintasi negara, bangsa, budaya, hanya untuk menyampaikan kasih Tuhan? Itu semua hanya karena kasih Tuhan. Jadi dalam sebelah, kalau kau ada sampai hari ini itu karena Tuhan mengasihi. Saudara, tadi saya katakan di awal bahwa dari awal mulanya Tuhan mengasihi kita. Dan kalau kita melihat, saudara, peristiwa Natal yang sudah kita rayakan dari tanggal 1 Desember, ada tanggal 1 Desember, 2 Desember, dan lain sebagainya, tapi kita akan rayakan puncaknya saudara di tanggal 25. Itu semua sebuah bukti bagaimana Yesus, bagaimana Allah Bapa di surga itu mengasihi kita, sehingga Dia memberikan Yesus yang kita peringati sebagai Natal itu, saudara. Dan kita melihat dari Yesus lahir sampai dalam perjalanannya Dia disalibkan, bukankah itu semua hanya karena menandakan Yesus mengasihi? Saudara, Yesus itu kasihnya, Tuhan bilang itu kasih bodoh menurut dunia. Kenapa? Karena Yesus mengasihi kita bukan saat keadaan kita baik. Saudara, saya mau tanya, siapa di sini pernah jatuh cinta? Nah, yang sudah pernah, yang sudah menikah, pasti pernah jatuh cinta, makanya menikah. Saudara, pasti ada sebuah alasan mengapa kita jatuh cinta kepada seseorang, dan mengapa akhirnya kita
kita memutuskan menikahi dia, tentu karena ada sebuah alasan yang baik. Dan biasanya kasih manusia itu sifatnya saling menguntungkan satu dengan yang lain. Contoh, saya menikah dengan seseorang, tidak mungkin saya mencari pasangan hidup, istri yang jahat sama saya, yang mabuk, yang pencuri, tidak mungkin. Tentu saya membuat sebuah kriteria. Saya akan mencari pasangan hidup yang sepadan dengan Tuhan, yang baik, yang memperhatikan saya, yang mengasihi saya. Baru saya akan menikah sama dia. Itu alasan yang normal. Dan saya pikir semua kita begitu. Waktu kita menikah, kita mencari seseorang yang terbaik, betul? Dengan hal-hal yang terbaik. Bahkan ada sebuah begini. Sejahat-jahatnya laki-laki, sebrengsek-brengseknya pria, saudara, dia cari istri yang baik. Kenapa? Karena yang namanya kasih seperti itu. Itu kasih dunia. Tetapi kasih Tuhan itu aneh. Dia mengasihi kita bukan di saat kita sedang berbuat baik. Coba lihat Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Amin Bapak Ibu, Roma 5 ayat 8. Saya tampilkan di depan kakeknya. Roma 5 ayat 8. Kita akan membacanya bersama-sama. Roma pasal 5 ayat 8, bagaimana Tuhan mengasihi kita bukan dalam keadaan kita baik-baik saja. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sangat jelas kasih Tuhan berbeda daripada kasih dunia ini. Dia menunjukkan kasih-Nya bukan di saat kita lagi dengar-dengar. Dia menunjukkan kasih-Nya, Dia mati di kayu salib bukan saat kita sedang mentaati firman Tuhan, bukan di saat kita sedang menjalankan kebenaran firman Tuhan, tidak. Justru Dia mengasihi kita, menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita berdosa, masih berdosa. Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan mengasihi kita. Tapi saudara, bukan berarti Tuhan mengasihi kita kemudian kita mulai mempermainkan kasih Tuhan. Bukan berarti Tuhan mencintai kita justru mempermainkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kan banyak begitu, saudara. Ada orang yang bersahabat, dia tahu sahabatnya itu terlalu baik. Dia orang yang loyal, suka memberi, suka menolong, suka yang baik-baik. Akhirnya temannya ini memanfaatkan kebaikan dan ketulusan persahabatan mereka. Kan banyak seperti itu. Tapi saudara, ternyata bukan hanya dalam bersahabat saja, tetapi juga dalam mengikuti Yesus. Seringkali juga kita memanfaatkan kebaikan Tuhan, kita memanfaatkan kemurahan Tuhan. Bukan kita mensyukuri kebaikan Tuhan dengan kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi justru kita hidup dalam dosa. Ketika kita hidup dalam dosa, saudara, sebenarnya itu bagian daripada kita tidak menghargai kasih. Dengan kita hidup di dalam dosa, sebenarnya kita tidak menghargai, tidak menghormati, tidak bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara di hari ini merasa sepertinya Tuhan tidak sayang sama saya, itu salah. Itu hanya sebuah intimidasi iblis. Ingat, iblis itu datang untuk apa? Membunuh, merusak dan membinasakan. Dan dia bapa daripada itu. Biasanya iblis itu bermain di otak kita. Ketika sudah terpuruk, saudara, contohnya kita mengikuti Tuhan kan, dari Januari sampai Desember, temanya kemurahan Tuhan. Sepertinya kok nggak ada kemurahan yang saya alami. Sepertinya, bukan sesungguhnya, sepertinya. Kemudian ada masalah demi masalah yang datang silih berganti. Mulai iblis masuk. Nah, itu karena Tuhan sayang. Kalau Tuhan sayang, itu mana mungkin membiarkan anaknya begitu? Kalau Tuhan sayang, kok bagaimana mungkin Dia mengizinkan kau bergumul cari pekerjaan, terdapat dapat?
Kalau Tuhan mengasihimu, bagaimana mungkin Tuhan membiarkan rumah tanggamu hancur? Kalau Tuhan mengasihimu, masa Tuhan biarkan kau mati kelaparan? Kalau Tuhan mengasihimu, masa nilaimu jelek? Saudara, itu intimidasi. Mulai mengganggu pikiran kita. Tapi saya mau tegaskan buat kita di pagi hari ini bahwa apapun keadaan Tuhan mengasihi. Amin. Bilang sudah, kalau apapun keadaan Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihimu bukan waktu kau melayani, Tuhan mengasihimu bukan waktu kau setia beribadah, tidak. Tuhan mengasihimu ketika kau masih berbuat dosa. Kalau kau makin setia beribadah, itu hanya kau menunjukkan usaha bersyukur. Bukan Tuhan makin cinta kita, tidak. Karena dari awalnya Tuhan cinta kita. Kita rajin melayani supaya Tuhan makin mengasihi kita, tidak, saudara. Karena dari awalnya Tuhan sudah mengasihi kita meskipun kita berdosa. Kita melayani Tuhan, kita setia sama Tuhan sebagai bentuk Tuhan terima kasih, kau terlalu baik kepada saya. Tuhan terima kasih, kau sudah memberikan kasih kepada saya. Tuhan yang pertama, mengapa Tuhan memberikan kemurahan hatinya? Karena Tuhan sayang kita. Amin. Hal yang kedua, mengapa Tuhan bermurah hati kepada kita? Yang kedua adalah saudara, Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Agar sama-sama Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Kita lihat Roma pasal 2 ayat yang keempat. Roma 2 ayat yang keempat. Roma pasal 2 ayat yang keempat, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah apa? Menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi kemurahan Tuhan diberikan ada sebuah maksudnya. Kadang-kadang kita bermain-main dengan kemurahan Tuhan kan? Saya hari ini berbuat dosa dan langsung mati. Katanya kalau kita berbuat dosa langsung mati. Nyatanya baik-baik saja. Fisik saya masih ada, jiwa saya masih ada, ekonomi saya masih baik-baik saja. Mana itu yang bilang kalau saya melakukan dosa Tuhan akan hukum saya? Aman-aman saja. Bahkan saya tidak pernah beribadah, jarang berdoa. Buktinya saya punya finansial aman-aman saja, tidak ada masalah. Sekolah baik-baik saja, masih makan 3 kali sehari. Terus mana Tuhan itu? Akhirnya kita mulai bermain-main di dalam dosa. Saudara ingat baik-baik, maksud kemurahan Tuhan jangan itu. Maksud kemurahan Tuhan, maksud kesabarannya, maksud kelapangan hatinya, saudara, itu menuntun kita kepada sebuah pertobatan. Kepada sebuah pertobatan. Saudara gini, kemurahan Tuhan diberikan agar kita mempunyai kesempatan untuk bertobat. Dan bukan justru mempermainkan kemurahan Tuhan. Dan jika kita mempermainkan kemurahan Tuhan, maka sebenarnya kita sedang mempermainkan diri sendiri dan akan membawa kita kepada kematian kita. Jadi saudara, kalau kita sedang bermain-main dengan kemurahan Tuhan, sebenarnya kita sedang mempermainkan diri sendiri. Kenapa? Dan sebagai ada namanya 2, kemenangan dan kekalahan. Menang dapat apa namanya piala, dapat penghargaan. Kalau kalah mati, game over. Saudara, ketika kita bermain-main dengan kasih kemurahan Tuhan, seolah-olah sudah menang, seolah-olah kita baik-baik saja. Tapi ingat, sebenarnya kita sedang mempermainkan diri kita sendiri, yang akhirnya akan membawa kita kepada kebinasaan dan kematian hidup yang. Saudara, kalau di hari ini Bapak Ibu sekalian masih diberikan kesempatan untuk hidup, mari kita mulai merenung kembali. Ini bulan Desember, bulan perenungan. Untuk kita mulai merenung kembali, apa yang harus saya perbaiki? Desember bukan waktu kita fokus kepada hal-hal yang orang bilang banyak, hanya sebuah seremonial saja. Baik yang namanya kita mulai menghias rumah, baik. Baik kita mulai memikirkan pakaian apa yang akan kita pakai di datang nanti, itu baik.
Kita boleh memikirkan besok Natal saya masak apa, besok Natal open house saya siapkan apa, itu lain saudara, itu masalah. Tetapi saudara kita pikirkan kembali, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita hidup. Mari kita mengevaluasi hal-hal apa yang masih salah, hal-hal apa yang masih berjalan yang tidak sesuai dengan realnya Tuhan. Itulah kesempatan saudara untuk memperbaiki diri. Saya sering bilang begini saudara, orang Jawa itu punya filosofi namanya untung. Orang Jawa, contoh begini, waktu dia naik kendaraan kemudian dia tabrakan, tangannya patah, dia bilang begini, untung cuma tangan yang patah, bukan kaki yang patah. Kemudian dia tabrakan saudara, kaki tangan patah, untung cuma tangan dan kaki yang patah, dia masih hidup. Contoh, dia tabrakan, dia mati. Bilang apa? Untung dia mati. Kalau dia hidup kasihan. Atau mungkin dia kecelakaan sampai sekarat. Untung dia tidak mati. Dia cuma sekarat saja. Jadi selalu ada alasan untuk untung saudara. Dan saudara di hari ini saudara kita bersyukur. Kenapa saudara? Karena kita diizinkan Tuhan untuk masih ada di hari ini saudara. Bersyukur. Hanya menyentuh khotbah. Amin. Mau bilang amin dulu. Saudara, ini sebuah kesempatan buat kita untuk mencoba mengevaluasi apa saja. Kalau hari ini kita masih hidup itu untung. Makanya bilang begini, kalau orang yang sakit itu, orang yang sakit baru mati itu enak sekali. Karena ada kesempatan yang jelas. Dia masuk ke tahap yang mungkin sekarang di ICU, kan masih ada kesempatan bertobat kan? Coba kita hidup kacau-kacau saudara, begitu tiba-tiba naik pesawat jalan dinas dari rumah sudah pikir kacau. Nanti sampai di Jakarta saya akan dansa dinas di sana, ketemu dengan orang bla 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 bla. Sudah pikir di sana. Waktu naik pesawat tiba-tiba dia pesawat jatuh dan mati. Kan ada kesempatan saudara. Atau mungkin tabrakan cek meninggal di tempat, selesai. Jadi kalau saudara, orang masih sakit itu masih enak, kenapa? Karena ada kesempatan. Kalau hari ini masih kuat, bilang sudah, kawan kesempatan, jangan main-main. Dan stop main-main sudah. Jangan tes-tes Tuhan begitu. Orang bilang suka tinggal dosa. Oke, pasti tinggal. Jalan baik-baik nggak ambil dosa itu. Coba dulu, saya bikin apa mau, bikin terus. Coba nih, yuk jalan sudah, jalan saja, bikin saja. Satu kali baru ngomong. Jadi saudara, jangan sekali-kali kita bermain-main dengan Tuhan. Hamba Tuhan sampaikan di minggu pertama itu seperti menimbul murka. Orang begini, orang yang diajar itu yang pikir berbahaya, dia timbul sekali meledak itu selesai. Kalau Tuhan timbul itu meledak itu bahaya. Makanya kita orang Jogja saudara, kalau lihat gunung berapi itu meletus setiap hari itu aman. Tapi kalau dia telah pernah meletus itu bahaya. Sekali meledak selesai. Makanya itu biasa di Jogja itu lihat lava dari malam hari itu nggak turun dari gunung itu pemandangan biasa. Kalau sering terjadi itu biasa, baik malah. Kalau dia pernah terjadi itu seperti menimbul, sekali meledak selesai. Jadi jangan pernah kita menimbul berkat Tuhan dengan bermain-main dengan dosa. Saudara, kalau kita melihat peristiwa Yesus disalibkan, di situ ada berapa orang? 3 orang kan? Yesus di tengah, sebelah kiri, sebelah kanan itu adalah penjahat. Dan salib itu adalah hukuman bagi penjahat kelas kakak. Jadi Yesus itu dianggap penjahat kelas kakak, gitu kan? Makanya disalibkan. Kemudian saudara, di situ ada 2 respon yang berbeda. Yang satu itu orang yang mengambil kesempatan kemurahan Tuhan dengan baik, tapi yang satu mengabaikan kesempatan. Ingat, semuanya disalib. Dan normalnya orang kalau sudah sakit, sudah di ujung tanduk itu macam pasrah. Makanya paling enak itu kalau mendoakan orang di rumah sakit. Kenapa? Lo tahu lah. Karena semua bagus sudah pasrah. Kalau masih bisa jalan itu masih bisa main-main.
Kalau di rumah sakit itu terima-terima saja gitu. Tapi aneh, pada waktu itu menjelaskan bahwa kebebalan hati manusia. Yang satu bilang gini, Yesus, kalau kau raja, kau Tuhan, tolonglah kita. Bah, masa kau Tuhan baru kita bikin apa-apa? Itu bahasa kita sehari-hari saja. Tetapi yang satu bilang apa? Tuhan, kalau kau datang sebagai raja, ingatlah saya. Itu kan dia sudah mempergunakan kesempatan. Dia tahu, dia mendengar sebelumnya kabar viral bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menyembuhkan banyak orang. Dia dengar. Dan ketika dia sampai bersandingan dengan Yesus, dia bilang, Tuhan, kalau kau kembali sebagai raja, ingatlah saya. Apa jawaban Tuhan? Hari ini engkau bersama-sama di mana? Di Firdaus. Saudara, jangan kita membuang kesempatan. Ada 3 kesempatan dalam kehidupan ini. Pertama, ada kesempatan yang bisa berulang. Contoh, menghadiri ulang tahun, itu bisa berulang kan? Tapi ada sebuah kesempatan yang mungkin masih ada, tapi kita tidak bisa mengikutinya lagi. Contoh, kayak PON kemarin, itu kan masih bisa berulang kan? Di Papua, tapi berulang berapa tahun lagi? Ya 60 tahun lagi, itu termasuk ini kan? Artinya ada kesempatan yang masih bisa berulang, tapi kita tidak mungkin bisa ada di negara itu. Dan yang ketiga, ada kesempatan yang tidak mungkin bisa berulang lagi. Orang mati, melayat, tidak mungkin berulang lagi. Ya sudah, sekali mati dia mati. Saudara, jangan kita membuang kesempatan. Kalau Tuhan kasih kesempatan, lewat firman Tuhan tanpa kebaikan. Saya pun juga belajar. Hari ini ketika Tuhan mempercayakan kami seorang anak, saya belajar untuk mengambil kesempatan yang tidak mungkin berulang lagi. Ketika dia menjadi anak-anak kan tidak mungkin berulang lagi ya. Bisa sebisa mungkin saya mempergunakan kesempatan dia sebagai anak-anak, saya ada dengan dia. Karena waktu itu tidak pernah berulang. Dan ketika Tuhan kasih kesempatan buat engkau untuk bertobat, jangan pernah menunda. Kenapa? Kamu dalam bertawa kapan Tuhan. Jadi kedua, kalau kau sudah tinggalkan dosa, jangan ambil dosa itu lagi. Sebelum kita tinggalkan kesempatan. Petrus dan Daud itu juga ada contoh bagaimana mereka mempergunakan kesempatan yang baik. Yudas juga berdosa, dia gagal betul, tetapi dia tidak mempergunakan kesempatannya untuk bertobat. Dia malah bunuh diri. Tapi Petrus dan Daud itu sama-sama pernah gagal. Petrus itu juga gagal, bahkan dia 3 kali menyangkal Tuhan. Daud apalagi? Daud itu gagalnya luar biasa. Dia tuh kalau dibilang di zaman sekarang, dia tuh layak mendapatkan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Kenapa? Dia merencanakan pembunuhan. Itu pasal 340, hukumannya seumur hidup atau hukuman mati, saudara. Dia kan merencanakan pembunuhan yang mulia, kan? Tetapi saudara, sekali lagi, dia mendapatkan kesempatan itu. Kemurahan Tuhan ketika Tuhan tegur lewat Nabi Nathan, dia tidak marah, tapi dia mengambil kesempatan. Saudara, sekali lagi, ada kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Jadi mari jangan kita bermain-main. Kita akan lihat firman Tuhan yang terakhir, Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. Kejadian 4 ayat 5 sampai 7, bagaimana Kain dia tidak menghargai kemurahan Tuhan. Dia tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan ke dia bertobat. Ditampilkan kan? Ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi apa? Sangat panas dan mukanya merah. Lihat, ketika mereka mempersembahkan korban itu antara Kain dan Abel, Kain itu tidak dianggap sama Tuhan karena korbannya itu bukan korban sembelihan. Tetapi saudara, sebagai seorang kakak dia marah kan? Sebab saya ini kakak, saya punya adik diterima persembahan, sedangkan saya tidak diterima. Oh, dia marah, dia emosi. Lanjut, ayat ke-6. 3. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu murah?
Jadi ketika dia mulai panas hatinya, mulai emosi, ingat Tuhan datang sama si Kain. Kain, mengapa hatimu panas dan buka murah? Next, ada berikutnya. 3. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa. Jadi Tuhan ingatkan ini, Kain, mengapa hatimu panas? Mengapa kamu berat? Dosa itu sudah mengintip di depan pintu dan kamu harus menguasainya. Tuhan sudah kasih kesempatan supaya jangan sampai Kain itu jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam. Dia sudah ingatkan, sama kan? Tuhan kan ingatkan kita lewat renungan firman Tuhan sehari-hari, lewat khotbah-khotbah, lewat orang lain. Tuhan ingatkan dan Tuhan bilang kau harus berpuasa. Jangan sampai kau jatuh. Tuhan kasih kesempatan, tapi lihat ada yang 8. Next, 8. Lihat dari kitab saja. Oke. 8, 3. Kata Kain kepada Habel. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Lihat, Tuhan sudah ingatkan. Tuhan sudah hampiri. Kain, jangan bikin dosa. Tetapi apa yang dilakukan Kain? Dia mengindahkan, dia menolak kesempatan yang Tuhan berikan. Dia pergi bawa adiknya ke ladang dan dia bunuh adiknya. Saudara benar-benar, hari ini ada sebuah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Jangan pernah menunda kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau Tuhan akan kepada kita melalui firman, mari respon. Jangan kita mengeraskan hati. Ini waktunya buat kita untuk kita mengevaluasi diri, mengapa Tuhan memberikan kasih kemurahan buat kita, menunjukkan kasihnya kepada kita, dan Tuhan memberikan kesempatan untuk kita boleh bertobat. Kemurahan Tuhan lebih daripada itu.
maka lidahku memuji Allah, maka lidahku memuji Sudah, mungkin hari ini kita berpikir bahwa sebenarnya Tuhan tidak bermurah hati kepada saya. Sepertinya Tuhan tidak sayang kepada saya. Karena hidup saya begini saja. Ada banyak masalah yang harus saya hadapi. Doa-doa saya tidak dijawab. Tantangan justru makin banyak. Kalau itu yang saudara pikir, dengarkan baik-baik, itu hanya tipuan iblis. Tuhan begitu sayang kepada kita. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik. Justru Tuhan menunjukkan kasih ketika kita masih berbuat dosa. Dan Tuhan mau memberikan itu semua sebagai kesempatan buat kita mulai bertobat. Saudara, kalau mau mengambil kesempatan, Tuhan ini waktunya buat saya untuk meninggalkan dosa-dosa saya. Engkau berangkat tangan dan saya akan berdoa buat saudara. Ini kesempatan yang Tuhan berikan buat saudara, buat saya dan buat semua yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap tangan yang terangkat. Engkau melihat komitmen mereka. Engkau tahu apa yang menjadi sebuah keputusan yang harus mereka ambil meninggalkan manusia lama mereka. Dan mereka merespon sebuah kesempatan kemurahan Tuhan yang diberikan untuk benar-benar meninggalkan dosa. Hamba berdoa, Tuhan menolong setiap mereka, memampukan setiap mereka untuk sungguh-sungguh menghargai kemurahan Tuhan dengan meninggalkan cara hidup yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan bersyukur juga untuk kemurahan Tuhan yang melebihi daripada kehidupan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua sama-sama katakan amin. Dan Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya, di minggu ini kita belajar tentang mengapa Tuhan bermurah hati kepada kita. Dan masih ada 3 minggu lagi di hari Minggu tanggal 15, 22 dan 29 kita belajar tanggal 22 tentang respon atas kemurahan Tuhan. Yang berikutnya kita akan belajar tentang berjalan dalam kemurahan Tuhan. Kita percaya di sepanjang tahun ini kita menikmati kemurahan dan kemurahan Tuhan memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk persembahan syukur bisa dimasukkan ke kotak yang di bawah sini. Sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa. Mari pegang amplop di sebelah. Dan kita berdoa. Bapa segala yang terbaik Engkau berikan kepada kami, dan Engkau adalah sumber dari segala sesuatu di dalam kami. Pagi hari ini Tuhan kami juga memberikan persembahan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Persembahan yang tidak ada arti apa-apa bagi Tuhan dan semua kita sendiri. Memberkati setiap tangan yang memberi, memberkati pula setiap tangan atau pribadi mungkin yang suka memberi. Memberkati persembahan ini agar berguna di pembahasan kerajaan Allah yang bumi, khususnya di GKI Kasih Karunia.
Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan yang dengan Tuhan Kudus. Amin. Kita akan pujian hari terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau bukan tangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Hari yang terbaik, bekerja yang terbaik. Silakan mengakhiri bagi kita pada Ibu pagi hari ini.
Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kami, akan terus menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk pilkada yang boleh berjalan. Terima kasih semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga di beberapa tempat yang kacau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terus menolong supaya kekacauan dapat berhenti. Kami juga berdoa supaya setiap para calon yang menang bisa menghargai yang hal, tapi juga yang hal bisa menghormati keputusan dan bisa menghormati kemenangan yang benar. Kami berdoa kepada pendukungnya untuk tetap bisa menahan diri dan Tuhan menolong supaya Papua Indonesia tetap aman. Kami juga berdoa kepada pemimpin terpilih, Tuhan terus memberkati mereka, memberikan hikmat kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap umat Tuhan yang sepanjang minggu ini berulang tahun, biar berkat damai sejahtera Tuhan mengalir dalam mereka. Tetapi juga untuk jemaat Tuhan yang sakit, kami mohon padamu sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa serangkaian kegiatan sepekan, ada Natal, anak dan lain sebagainya, biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk pembangunan Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa kami ada di titik ini semua hanya karena kemurahan Tuhan, dan kami percaya kami akan terus berjalan dalam kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kita. Mari umat Tuhan arahkan tangannya dan ambilkan doa bersama. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, Tuhanku. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh sejenak. Ya, saya serahkan kepada sekretaris memberikan informasi selama sepekan.